Berlatar di kota Praha di negara Ceko, suasana sore menjelang malam yang tenang tiba-tiba berubah ketika sebuah peluru menembus kaca sebuah gedung. Ternyata, di balik heningnya suasana di sore itu, seorang agen CIA sedang berusaha melawan para pembunuh bayaran yang mengincarnya. Agen CIA Joe yang terluka pun pura-pura mati ketika ada pembunuh lain yang datang. Ketika pembunuh bayaran itu lengah, Joe pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk menghabisinya. Namun, ternyata ancaman itu belumlah usai, karena tiba-tiba Joe kembali diserang oleh pembunuh bayaran wanita bernama Laura. 5 tahun setelah kejadian itu, berlokasi di sebuah resort terpencil di Polandia, Joe yang baru terbangun dari tidurnya dikejutkan karena dia dibangunkan oleh Laura. Ternyata, setelah pertarungan keduanya 5 tahun lalu, mereka sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama hingga keduanya kemudian memutuskan untuk menikah dan hidup di Polandia. Pada perbincangan di pagi itu, Laura mengatakan bahwa mereka akan makan siang bersama keluarga Roses, yaitu pasangan asal Prancis yang kini menjadi tetangga mereka. Singkatnya, siang harinya saat Joe dan Laura makan siang bersama keluarga Roses, Laura pun langsung bercerita panjang lebar kepada Anna dan Marty. Keduanya tampak menikmati dan tertarik dengan cerita yang dibawakan oleh Laura dan Joe yang membuat perbincangan mereka di siang itu terasa sangat cair dan begitu hangat. Tapi di tengah perbincangan itu, tiba-tiba fokus Joe langsung teralihkan saat mendengar sebuah helikopter yang melintas persis di atas mereka. Laura yang juga menyadari hal itu pun langsung mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan bahwa Joe akan mengajak Anna berkeliling resort di rumahnya, sementara dirinya akan menunggu di rumah bersama Marty. Ketika Joe dan Anna telah sampai di rumah, Joe terus memandang ke arah jendela karena dia takut jika kedatangan helikopter yang tadi dia lihat adalah pembunuh bayaran suruhan mantan bosnya yang kecewa karena dia dulu kabur dan malah menikah dengan musuhnya, yaitu Laura. Di waktu yang sama, Laura yang pergi ke toilet langsung mengirim pesan menggunakan telepon satelitnya. Ia mengirim pesan perubahan rencana dan meminta untuk siaga. Entah apa yang sebenarnya sedang Laura dan Joe rencanakan, namun di sini Laura pun meyakinkan Joe bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat Joe, Anna, dan teman-temannya sedang berkeliling, 2 orang pilot terlihat sedang menerbangkan sebuah helikopter. Tapi siapa sangka tiba-tiba keduanya ditembak dari belakang oleh seseorang yang mana hal itu jelas membuat helikopter tersebut langsung jatuh di sekitar resor milik Joe. The hell? Laura yang melihat kepulan asap dari helikopter yang jatuh langsung mengirim pesan melalui telepon satelitnya. Di situ, dia pun diminta untuk tetap waspada. Marty yang menyadari ada helikopter jatuh di sekitar resor pun menanyakan hal itu kepada Laura. Namun di sini, Laura berpura-pura tidak tahu apa-apa agar Marty tetap tenang. Di sisi lain, Joe, Anna, dan teman-teman mereka kini sudah sampai di titik lokasi jatuhnya helikopter. Mereka pun langsung melakukan pengecekan. Saat Anna memberitahu Joe bahwa kedua pilot sepertinya tertembak, Joe langsung meminta teman-teman Anna untuk kembali ke resor. Untungnya, sebagian dari mereka menurut dan langsung kembali. Joe kemudian melakukan pengecekan lebih dalam, hingga dia menyadari bahwa kedua pilot itu adalah orang-orang profesional. Hal itu dia ketahui dari tato simbol di leher mereka. Joe pun segera membuang saluran radio yang masih aktif, agar suara dari pemeriksaannya tidak terdengar oleh pihak yang mungkin telah mengirim kedua pilot tersebut. Sementara itu, jauh di markas besar CIA, Michael yang memiliki akses ke radio helikopter DEA langsung memberitahu atasannya John bahwa dia menangkap suara rekaman Joe sebelum saluran itu dibuang. John yang mendengar rekaman itu pun langsung tahu bahwa itu adalah suara Joe, mantan agennya yang kabur 5 tahun lalu setelah misi Praha. Ini jelas kesempatan besar baginya, sehingga ia langsung meminta Michael untuk melacak lokasi Joe saat ini. Joe yang masih melanjutkan pemeriksaan menemukan semacam kapsul di dalam perut si pilot. Entah apa isi kapsul itu, namun yang jelas, tiba-tiba dia disergap oleh tim khusus yang dipimpin agen Orlin.
Ini menandakan bahwa isi kapsul itu sangat penting. Setibanya Orlin dan pasukannya di lokasi, ia langsung bertanya apakah mereka menemukan sesuatu. Bahkan, Orlin sampai tega menembak Anna agar mereka mau membuka suara. Jo yang sedari tadi hanya diam, kemudian ditanya oleh Orlin, "Apakah kamu menyembunyikan sesuatu?" Dengan nada pelan dan tenang, Jo pun menjawab, "Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Karena sampai sini, saya hanya melihat helikopter jatuh dan 2 orang pilot yang sudah meninggal." Orlin yang awalnya menodongkan pistol ke arah Jo, seketika menurunkan senjatanya karena nampaknya dia percaya dengan ucapan Jo. Dan ketika Jo melihat adanya kesempatan, dia langsung memanfaatkan momen itu untuk melakukan perlawanan. Laura sendiri yang mendengar suara tembakan dari kejauhan kembali mengirim pesan menggunakan telepon satelitnya sebelum akhirnya memutuskan untuk mengajak Marty pergi. Di tempat berbeda, Michael dan John yang sudah mengetahui lokasi Jo langsung menghubungi agen Chester untuk membunuhnya. Perintah itu pun langsung diterima oleh Chester. Yeah. Is that a conflict of interest? Chester? Right. Di hutan, Jo yang masih berusaha kabur dari kejaran anak buah Orlin kini tidak punya pilihan lain selain melakukan perlawanan. Dengan kemampuan dan pengalamannya sebagai mantan agen CIA, secara perlahan ia mulai melakukan serangan dan berhasil menghabisi anak buah Orlin satu persatu. Aksinya itu pun membuatnya berhasil lolos, setidaknya untuk saat ini. Sementara itu, Orlin yang sadar bahwa Jo berhasil kabur, langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk menyandera semua orang yang ada di resor. Ia berharap Jo akan muncul demi menyelamatkan para sandera. Di waktu yang sama, Chester terlihat sedang dalam perjalanan menggunakan helikopter. Saat hampir sampai, Chester mempersiapkan sebuah jarum suntik berisi racun yang nantinya akan digunakan untuk menghabisi Jo. Sesaat setelah Chester tiba di hotel, ia terlihat seperti sedang menunggu sesuatu. Ketika sang pilot yang tadi membawanya muncul, tiba-tiba pilot itu jatuh dan meninggal. Ternyata, secara diam-diam, Chester telah menjadikan pilot itu sebagai kelinci percobaan dari racun barunya. Di waktu yang sama, anak buah Orlin yang sudah tiba di resor milik Jo mulai masuk secara perlahan. Namun Laura, yang sudah bersiap menghadapi kemungkinan ini, berhasil menghabisi 3 orang anak buah Orlin dengan mudah. Jo yang kini telah sampai di kota langsung menghubungi John. Sambil membuka kapsul yang ternyata berisi sebuah flash disk, Jo menanyakan beberapa hal kepada John, seperti apakah John tahu isi dari flash disk tersebut, siapa yang menyewa pesawat milik DEA, dan apakah John adalah orang yang memerintahkan Orlin. John yang mendengar semua pertanyaan itu mengaku tidak tahu menahu soal apapun. Ia justru balik bertanya, sebenarnya apa hubungan antara Jo dan Laura? Jo pun menjawab bahwa kini ia dan Laura adalah suami istri. Jawaban itu membuat John sangat terkejut dan merasa dikhianati karena setelah bertahun-tahun menjadi partnernya, Jo malah menikahi musuh mereka, Laura. Sebelum panggilan itu ditutup, Jo meminta John untuk memberi perintah kepada Chester agar menghentikan misinya dengan imbalan bahwa Jo akan menyerahkan flash disk itu kepada John. Setelah panggilan berakhir, John langsung menghubungi Chester. Namun bukannya meminta Chester membatalkan misinya, John malah memerintahkannya untuk membiarkan Jo menyerahkan flash disk terlebih dahulu. Dan setelah itu, John meminta Chester untuk membunuh Jo, sekaligus menghabisi Laura. Of course, I reassured everyone that that could not possibly be the case. You got it. Tak lama kemudian, Chester pun bertemu dengan Jo. Di sana, suasana hangat pun tercipta di antara keduanya, karena memang mereka dulu adalah satu tim. Di situ, Chester kemudian memberikan segelas Homer kepada Jo.
Joe pun menerima pemberian Chester, namun ia tidak meminumnya. Hanya Chester yang meminum minuman itu. Setelah itu, Chester terlihat izin pura-pura ke WC, padahal dia sedang menyiapkan racun untuk menghabisi Joe. Tapi Joe yang sudah sangat paham taktik dari Chester langsung menodongkan pistol ke arah Chester saat dia keluar dan memintanya untuk menyerahkan racun yang disembunyikan. Chester yang tidak punya pilihan lain pun langsung memberikan racun itu yang kemudian dihancurkan oleh Joe. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang ke lokasi mereka. Saat Chester mengeceknya, ternyata mereka telah dikepung oleh puluhan pasukan dari Orlin. Chester yang sudah membawa persenjataan lengkap, kemudian memberikan satu senjata berat kepada Joe sebelum mereka berdua bekerja sama untuk memukul mundur pasukan Orlin. Sementara itu, jauh di markas, Orlin mendapat kabar dari tangan kanannya bahwa pasukannya mengaku tidak berani menangkap Joe karena kini dia dibantu oleh Chester dan memiliki persenjataan berat. Orlin yang kecewa dengan kabar itu pun langsung menuju lokasi untuk menemui pasukannya, beralih kepada Laura. Setelah ia berhasil mengalahkan 3 pasukan Orlin, ia meminta Marty untuk kabur, sementara dirinya akan berusaha menyelamatkan para Sandera. Dengan pengalamannya sebagai mantan pembunuh bayaran profesional, ia perlahan namun pasti berhasil menyusup ke tempat para Sandera dan menghabisi para penjaga. Dua pasukan Orlin yang mendengar suara tembakan pun segera mengecek apa yang terjadi. Saat mereka melihat satu rekan mereka telah terbunuh, tangan kanan Orlin langsung meminta ajudannya untuk naik. Melihat kejadian itu, tangan kanan Orlin kemudian memerintahkan seluruh ajudannya untuk melakukan penggerebekan yang membuat Laura harus bekerja keras untuk melawan mereka. Pada titik ini, sebenarnya Laura sudah berhasil melumpuhkan beberapa pasukan Orlin. Namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak, akhirnya Laura pun berhasil dilumpuhkan oleh tangan kanan dari Orlin. Orlin sendiri yang kini telah sampai di lokasi, dia pun langsung memanggil pasukannya dan meminta mereka untuk masuk. Namun, ketika pasukannya akan melaksanakan perintah darinya, inilah yang dilakukan oleh Orlin. Dengan bengis dan kejamnya, Orlin malah membunuh 3 pasukannya itu. Hal ini sengaja Orlin lakukan untuk memberikan contoh kepada pasukannya yang lain, agar jangan pernah takut kepada siapapun selain takut pada dirinya. Di dalam Joe dan Chester yang melihat kejadian itu pun sudah tidak kaget dengan apa yang Orlin lakukan, karena mereka tahu seberapa brutalnya sifat dari si Orlin ini. Jadi, keduanya malah terlihat santai dan mengobrol mengenai masa lalu mereka. Pada momen ini, Chester terlihat meminta Joe untuk membantunya berdiri dengan alasan dirinya sakit pinggang. Namun, ketika Joe membantunya, Chester pun langsung menyuntikkan racun ke tangan Joe. Karena ternyata Chester selama ini menyimpan satu racun lainnya di balik jaket. Ini jelas membuat Joe kecewa kepada Chester, dan ia pun bertanya kenapa Chester melakukan hal ini. Padahal tadi dia sudah berjanji akan membantunya untuk menyelamatkan Laura yang kini berada di resor. Chester pun mengatakan jika dirinya akan tetap membantu Joe, namun hanya saja dia sengaja menyuntikkan racun itu agar Joe tidak berbohong dan mau memberikan flash disk itu untuknya. Sebelum akhirnya, di sini Chester pun menembak tiang listrik agar mereka bisa kabur dari tempat itu. Di luar, Orlin yang mengetahui bahwa Joe dan Chester akan berusaha kabur, dia pun langsung meminta pasukannya untuk membombardir tempat itu dengan tembakan, sembari memerintahkan mereka masuk untuk menangkap Joe dan Chester. Shoot the windows! Go! Go! Pertempuran hebat pun terjadi pada titik ini, di mana Joe dan Chester terlihat bekerja sama untuk mengalahkan pasukan Orlin. Namun benar kata pepatah, di mana ada pertemanan, di situ akan ada pengkhianatan. Karena ketika Chester melihat flash disk yang dicari terjatuh dari saku Joe, dia pun langsung mengambilnya dan meninggalkan Joe sendiri di tempat itu.
Pada titik ini, Joe yang kini tinggal seorang diri, dia pun berusaha dengan sangat keras untuk menghadapi pasukan Orlin. Namun benar kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Karena walaupun Joe sudah berjuang sedemikian rupa, pada akhirnya dia pun tertangkap oleh Orlin. Sembari menodongkan pistol ke arah Joe, Orlin pun bertanya di mana flash disk-nya. Joe pun dengan jujur mengatakan bahwa flash disk itu ada pada Chester, yang kini dia yakin sedang menuju ke resor untuk membunuh istrinya, Laura. Selain itu, Joe juga menambahkan bahwa Orlin dan pasukannya tidak akan mampu menangkap Chester tanpa bantuannya, karena Chester adalah mantan agen CIA terbaik yang pernah dia kenal. Orlin yang mendengar ucapan itu pun kemudian, untuk sementara, bersedia tidak membunuh Joe dengan imbalan Joe harus membantunya untuk mendapatkan flash disk yang kini berada di tangan Chester. Beralih kepada Laura yang kini ditahan oleh tangan kanan Orlin. Di sana, pria itu bertanya siapa sebenarnya identitas dari Laura, dan Laura pun mengatakan bahwa dirinya adalah pembunuh bayaran terbaik asal Jerman. Jawaban ini jelas membuat tangan kanan Orlin kesal, hingga dia segera meminta Laura untuk menyuruh Joe menyerahkan flash disk itu kepadanya. Namun, ketika Laura mengirimkan pesan kepada Joe menggunakan telepon satelitnya, tiba-tiba inilah yang terjadi. Ledakan itu membuat Laura berhasil menghabisi 2 pasukan Orlin. Ini membuat ajudan Orlin kini harus bertarung 1 lawan 1 melawan pembunuh terbaik asal Jerman. Dan hasilnya, kalian semua pasti sudah tahu siapa pemenangnya. Sementara itu, jauh di markas besar CIA, John pun terlihat mengundang salah satu anggota DEA bernama Chris untuk mengetahui seberapa penting sebenarnya isi dari flash disk itu. Di titik ini, awalnya Chris tidak mau mengatakan apa isi dari flash disk tersebut. Tapi setelah John memberitahu bahwa di TKP ada agen Orlin dan Joe yang disinyalir kini bekerja untuk intelijen luar, pada akhirnya Chris pun mau membuka isi dari flash disk itu. Ternyata, isinya adalah sebagian besar rencana dari operasi militer Amerika. Sehingga jika flash disk itu jatuh ke tangan intelijen asing, maka hal itu akan sangat berbahaya. Untuk itu, di sini Chris pun mengatakan kepada John bahwa kini cuma ada 2 pilihan. Membawa flash disk itu pulang atau melenyapkannya bersama semua orang yang berada di lokasi. John yang tidak mau mengambil risiko pun memilih opsi kedua, yaitu melenyapkan flash disk itu bersama semua orang yang kini berada di TKP, termasuk Laura, Joe, dan Chester. Di sisi lain, setelah Laura berhasil menghabisi tangan kanan Orlin, dia pun terlihat membuat tempat berlindung menggunakan meja dan mayat-mayat pasukan Orlin. Karena dia tahu bahwa John pasti akan menghancurkan tempat itu. Kini, drone-drone penghancur kiriman John pun mulai berterbangan di langit. Laura pun bersiap dan segera bersembunyi di tempat perlindungan yang telah dibuatnya demi menghindari kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Joe waktu itu sedang dalam perjalanan menuju resor menggunakan mobil bersama Orlin. Mereka pun tidak menyadari akan kedatangan drone-drone penghancur yang telah dikirim oleh John, hingga akhirnya drone-drone itu pun mulai melepaskan tembakan. Serangan drone-drone itu benar-benar sangat brutal. Ini membuat Joe, Orlin, dan Laura benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Di mana ketika Orlin dan Joe berlindung di sebuah rumah, Orlin yang menyadari jika drone itu mendeteksi suhu panas tubuh. Dia dan Joe pun langsung membuat api untuk mengalihkan perhatian drone. Ini membuat drone-drone itu kewalahan membidik Joe dan Orlin, yang membuat mereka akhirnya berhasil menghancurkan drone itu. Namun, Orlin yang merasa jika dia sudah tidak butuh Joe lagi, di sini dia pun berniat untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Tembakan hebat Laura di waktu yang tepat itu pun berhasil menyelamatkan nyawa Joe.
Tapi sayangnya, ancaman belumlah usai karena kini satu drone pun datang untuk membinasakan keduanya. Alhamdulillahnya, di sini Joe dan Laura pun berhasil menghindar dari tembakan drone itu, di mana drone yang kini tidak bisa mendeteksi keberadaan Laura dan Joe akibat kebakaran yang diakibatkan oleh ledakan. Ini membuat drone itu ditarik oleh John karena mengira jika semua orang di tempat itu telah lenyap. Di keesokan harinya, ketika Laura dan Joe berniat untuk meninggalkan kota itu, tiba-tiba mereka dihentikan oleh Chester yang kini akan melakukan tugas untuk membunuh Joe dan Laura. Di sini, Joe pun bertanya berapa lama lagi dia akan meninggal. Dan Chester mengatakan jika Joe akan meninggal dalam waktu 1 menit lagi, sembari meminta Joe untuk membuang pistolnya. Laura yang mendengar hal itu pun menangis karena mengetahui jika suaminya akan segera meninggal akibat racun yang telah disuntikkan oleh Chester. Tapi siapa sangka, tiba-tiba Chester pun terhuyung seperti orang keracunan karena ternyata waktu itu Joe telah menukar isi racun itu dengan Homer yang sempat diberikan kepadanya. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa Joe tidak meminum Homer itu, karena Homer itu telah dicampur dengan racun milik Chester itu sendiri. Pada titik ini, situasi pun langsung berbalik, di mana Joe langsung mengambil obat penawar racun dari jaket Chester, yang membuat Chester kini tidak berdaya. Chester pun kemudian memohon kepada Joe untuk memberikan obatnya, dan gantinya dia akan bergabung dengan timnya untuk membongkar kebusukan operasi militer Amerika. Joe yang percaya akan ucapan dari teman lamanya itu, pada akhirnya pun memberikan obat penawar racun itu kepada Chester. I think I'm slipping over the edge.